Salam olahraga, berjumpa kembali dalam Ngobrol Piala Dunia untuk edisi kali ini. Dan pendengar, semakin dekat dengan partai final antara Argentina dan juga Perancis. Siapa yang akan keluar sebagai juaranya nanti di Piala Dunia untuk tahun 2022 di Qatar? Kita ikuti perbincangan saya, Rosi, bersama dengan Bung Amir Mahmud. Tapi kita juga akan banyak bicara tentang seorang Lionel Messi. Seperti apa, Bung Amir? Salam olahraga. Jaya. Bung Amir, kalau kita bicara tentang Argentina, itu memang tahun ini konon katanya banyak yang mengatakan sepertinya Tuhan ini sedang berpihak pada seorang Lionel Messi untuk bisa melengkapi perjalanan karir seorang Lionel Messi sebagai pesepak bola. Gimana nih Bung Amir? Iya, memang akan ada dua kemungkinan. Kalau Argentina juara, artinya memang inilah waktu yang memang disediakan Tuhan untuk Messi ini membawa trofi Piala Dunia pulang ke Buenos Aires. Iya. Tetapi sebaliknya, kalau akhirnya Messi gagal lagi seperti tahun 2014 yang lalu ketika Argentina masuk final, tapi kemudian kalah 0-1 dari Jerman, artinya apakah kita bisa mempertanyakan inikah takdir Messi yang akhirnya mengakhiri karir cemerlangnya itu tanpa Piala Dunia? Oke, Bung Amir, banyak yang mengatakan juga bahwa sosok Messi ini kan kalau diibaratkan di Argentina itu masih ada yang namanya Messi sentris, alias semuanya tuh tertuju pada Messi. Ketika Messi itu bermain dengan baik, maka semuanya akan moodnya akan baik juga ikut pada permainan Messi. Di satu sisi, ketika performa dari Messi itu juga turun, ini mempengaruhi seluruh tim. Benar begitu nggak Bung Amir? Ya, saya kira sama dengan fenomena Diego Maradona tahun 80-an, 90-an itu ya. Ketika Argentina juara dunia 1986 di Meksiko, saya kira fenomena yang berkembang di tim Argentina itu adalah pengibaratan seolah-olah Albiceleste ini adalah seorang Maradona dibantu oleh 10 pemain Argentina. Begitupun bahkan pelatih Carlos Bilardo waktu itu juga menggambarkan demikian. Artinya kondisi yang sama ini juga dihadapi Messi pada tahun ini. Ketika dia dari pertandingan melawan Polandia, kemudian seterusnya sampai semifinal melawan Kroasia, itu seolah-olah dia membimbing rekan-rekannya untuk survive begitu dan keluar sebagai pemenang dengan cara dia memimpin, cara dia menginspirasi, cara dia mencetak gol, cara dia memberi umpan, itu rasa-rasanya juga sama dengan Maradona tahun 1986. Ini yang kemudian menciptakan Messi sentris, kebergantungan pada Messi yang sedemikian tinggi. Ini ya sesuatu yang realitasnya memang begitu di tim Argentina sekarang. Oke, saya nggak heran ya kalau Bung Amir ini memaparkan secara detail tentang seorang Lionel Messi. Maklum karena beliau ini adalah mendukung penuh Argentina, tapi saya justru malah semakin ingin tahu seperti apa sih kepemimpinan dari seorang Lionel Messi. Kemudian kalau diibaratkan itu konon katanya juga kan Messi ini dikaitkan kalau media mengulasnya itu bahkan sampai ke faktor-faktor di belakangnya. Ada mungkin sebagai orang yang family man, kemudian dan lain-lain begitu. Gimana ini, Bung Amir? Ya, tahun 2010 ketika Maradona menangani tim nasional Argentina sebagai pelatih, membawa tim ini ke Afrika Selatan, dia sempat ditanya oleh wartawan mengapa tidak menunjuk Messi sebagai kapten tim. Lalu jawaban Maradona waktu itu cukup mengejutkan karena dia rupa-rupanya tidak percaya kepada kepemimpinan Messi. Maka yang ditunjuk sebagai kapten pada saat itu adalah Javier Mascherano. Nah, alasan Maradona adalah oke, Messi ini hebat, tapi ketika kita bicara tentang Barcelona, untuk tim nasional Argentina ini kita jangan membebankan kepemimpinan itu pada seorang pemain yang 20 kali masuk toilet sebelum pertandingan dimulai. Artinya dia menganggap bahwa Messi ini adalah seorang yang tidak berdiri sebagai seorang komandan begitu ya, tetapi dianggap ada kekurangan-kekurangan di dalam gaya-gaya leadershipnya. Dan itu berlangsung lama sampai kepemimpinan Maradona ini berakhir di timnas sebagai pelatih. Pergantian pelatih ini kemudian
menunjuk Messi akhirnya karena dia adalah ini sentral dari tim, itu diakui dari secara teknis. Maka kemudian Messi ini memimpin tim sebagai kapten. Tetapi apa yang terjadi di Copa America 2 kali gagal. Sebelum yang terakhir dia betul-betul sukses di Copa America 2021. Di Piala Dunia mulai dari 2014 ya di Brasil, kemudian 2018 di Rusia. Ini Messi sebagai kapten, dua-duanya gagal walaupun 2014 sempat masuk final. Ini antara lain kemudian menimbulkan nyinyir begitu ya pada orang-orang yang kurang menyukai Messi dan selalu memperbandingkan dengan Maradona, bahwa seolah-olah kekurangan Messi sebagai kapten ini adalah dalam ini ekspresi jiwa kepemimpinan. Dia kurang mampu untuk menunjukkan sebagai seorang inspirator yang kuat gitu. Dan ini tahun ini dibuktikan betul siapa Messi yang sesungguhnya. Pertandingan dari babak grup, kemudian 16 besar, 8 besar semifinal. Messi adalah seorang pemimpin yang komplit saya pikir. Individual skillnya dia oke. Kemudian ini kepemimpinan ini juga dia memberi contoh yang baik. Rasa mengayomi, sikap mengayomi kawan-kawannya ini juga sangat-sangat menonjol. Bahkan ini saya melihat fenomena yang berbeda dari Messi yang selama ini saya kenal. Kalau selama ini dia itu adalah anak manis di lapangan. Di luar lapangan dia juga bukan pemain yang suka aneh-aneh gitu ya. Pribadi yang suka neko-neko itu tidak begitu. Tetapi di dalam pertandingan melawan Belanda kemarin sangat terlihat bagaimana dia keluar dari pakem-pakem kebiasaannya itu. Dia bukan Messi yang lazim. Bagaimana dia berani berkonfrontasi dengan para pemain Belanda, bahkan selepas pertandingan mendatangi bangku pemain Belanda, kemudian mengkonfrontasi pelatih Louis van Gaal, dan ini menunjukkan bahwa dia mulai menunjukkan ekspresi-ekspresi yang berbeda. Apakah ini yang memang dikehendaki oleh mereka-mereka yang selama ini mempersoalkan kepemimpinan Messi? Dia lebih ekstrovert, lebih berani, dan lebih katakanlah lebih berandal dalam tanda petik seperti itu. Dan ini sepertinya juga relate begitu ya dengan kalau kita bilang seorang pemimpin dalam sebuah tim itu kan memang harus mengambil peran di segala lini ya. Dan apakah memang di tahun ini nantinya Messi mampu membawa Argentina sebagai juara? Kita lihat saja. Tetapi Bung Amir, kalau kita bicara lagi tentang Messi, ini nanti kira-kira pada saat partai final itu apakah juga gaya kepemimpinan seperti apa yang akan ditunjukkan seorang Messi dalam perkiraan Bung Amir ini tentunya setelah melihat dari background seorang Lionel Messi? Ya, melihat pengalaman bapak sebelum ini di babak grup, per-8 final, perempat final, kemudian semifinal. Ini saya bayangkan nanti di pertandingan puncak akan ada provokasi-provokasi yang bermaksud untuk mempengaruhi stabilitas permainan Messi. Karena satu hal yang memang harus dilakukan Prancis ini adalah mengganggu Messi. Kalau Messi terganggu, ini orkestrasi Argentina ini saya yakin bisa terpengaruh karena memang ada pusat, ada sentral permainan atau nyawa tim yang diusik. Nah, ini kemungkinan inilah yang dari awal akan dihindari, dan Messi sadar itu bahwa akan ada upaya-upaya untuk mengganggu stabilitas mentalnya nanti. Kalau ini bisa dilakukan oleh para pemain Prancis, ini kemungkinan akan menyulitkan Messi juga. Tapi ini akan kita bahas dalam episode ngopi berikutnya. Jadi jangan panjang dulu Bung Amir tentang bagaimana prediksi antara Argentina versus Perancis. Satu lagi, ini ada yang kemudian menuai juga banyak sorotan dari netizen. Biasanya seorang bintang itu kan akan mengambil peran sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak demikian dengan Lionel Messi. Kemarin dengan umpan-umpan yang matang, yang ibaratnya itu dia tidak hanya menunjukkan skill pribadi, seandainya dia maupun ini tidak akan diberikan kepada anggota yang lainnya gitu, tim yang lainnya. Tetapi tidak demikian dengan Messi. Sepertinya dia bisa menekan ego itu dan benar-benar bermain sebagai seorang leader. Gimana ini Bung Amir? Ya, ini adalah transformasi dari seorang
Lionel Messi dari seorang pemain yang mungkin pada 5 atau 10 tahun yang lalu dia lebih mengandalkan dribble cepat, keyakinan skill individunya, tetapi sekarang metamorfosisnya ini adalah dia menjadi kapten yang melayani, dia menjadi pemimpin yang betul-betul ini tahu apa yang dimaui oleh para penyerang yang mendampinginya, sehingga setiap peluang itu tidak harus dia yang mengeksekusi tetapi ya, diserahkan kepada pemain yang lain. Ini saya kira Julian Alvarez ini sudah merasakan betul bagaimana pelayanan umpannya, kemudian Lautaro Martinez, dan ini menunjukkan bahwa metamorfosis ini adalah satu proses ekspresi gestural bahwa Messi ini adalah seorang pemimpin sejati. Oke, jadi kalau Bung Amir kemarin sempat menjagokan Maroko, udah deh dilanjutin aja surprise-nya gitu ya. Tapi ternyata memang harus kandas dari Prancis. Kalau kali ini berarti Bung Amir ingin melengkapi seorang Lionel Messi dengan gelar Piala Dunia. Ya, itu ya impian juga. Karena begini, betapa sayang seorang pemain yang demikian menonjol dalam satu dekade terakhir ini, tetapi dia tidak melengkapi diri dengan gelar puncak. Mungkin kita bisa bicara takdir, kita bisa bicara ini adalah jalan yang sudah disediakan Tuhan untuk Messi, tetapi saya berharap jalan itu adalah jalan trofi, jalan terbaik. Oke, baik. Ini kita akan lanjutkan, Bung Amir, tentunya dalam perbincangan berikutnya di Ngopi. Kita akan lihat bukan hanya sisi dari Argentina, tapi bagaimana ketika Argentina bertemu dengan Prancis nantinya di partai final yang sebentar lagi akan kita ikuti. Dan pendengar dan juga pemirsa, saya harus pamit undur diri dulu dari Ngopi. Tapi ikuti ngobrol Piala Dunia selanjutnya untuk edisi berikutnya. Kita akan lihat bagaimana Bung Amir Mahmud, wartawan olahraga senior, akan menyoroti terkait dengan Argentina versus Prancis. Anda menjagokan siapa? Kami tunggu juga ya. Barangkali Anda ingin berkomentar juga, boleh langsung saja di YouTube RRI Semarang. Saya Rosi, pamit undur diri dan salam olahraga.